Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan dalam kehidupan ini, karena setiap yang kita lalui atau setiap hari yang di dalamnya itu kita melaksanakan aktivitas kehidupan, sesungguhnya apa yang kita lakukan setiap harinya itu harus kita usahakan di dalamnya itu punya manfaat dunia wal akhirah. Kenapa? Karena memang setiap kali adanya pergantian hari siang dan malam itu sebenarnya kita lagi dalam perjalanan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dan antum semua ini adalah orang-orang akhirat yang sekarang ini lagi singgah di dunia. Sehingga perjalanan ini belum berakhir. Kita ini masih telah melalui beberapa alam dan sekarang alamnya alam dunia. Dan tetapi alam dunia ini punya keistimewaan dibandingkan dengan alam-alam yang pernah kita lalui. Karena di alam ini kita dituntut oleh Allah SWT atau kita diminta oleh Allah SWT untuk memaksimalkan iman dan amal kita. Ya, karena perkara itu penting sehingga Allah SWT memberikan atau mengutus para nabi untuk menjelaskan itu kepada kita semua. Mulai dari nabi yang kita tahu, Nabi Adam alaihissalam, sampai khataman nabiin, yakni baginda wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu punya misi yang sama, semua itu punya tujuan yang sama, untuk mengenalkan Allah kepada umatnya. Nah, karena orang kalau dia hidup di dunia ini semaunya dia sendiri atau sesukanya dia sendiri, maka sesungguhnya dia itu tidak lagi menata kebahagiaan sebenarnya, tetapi dia telah lagi menata kerusakan hidup yang sepanjang-panjangnya hidup. Jadi kalau orang itu hidup semaunya dia sendiri, pokoknya saya maunya begini, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau macam-macam dah. Karena sholat nggak ada manfaatnya, puasa juga nggak ada. Dia hidup semaunya dia sendiri, bermaksiat sana sini. Dia hidup ikut maunya sendiri. Apakah dia tetap hidup? Tetap hidup kayak manusia yang lain. Tetapi sesungguhnya ketika orang itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia itu lagi mendatangkan begitu banyak masalah dalam kehidupannya. Masalah yang paling pokok adalah bagaimana hati dia ini tidak dibuatkan tidak tenang. Maka kita jangan heran kalau ada orang kaya, kalau kita lihat dari sisi dunianya itu kayaknya orang ini pasti bahagia ini. Kalau kita lihat dari sisi dunianya, kendaraan punya, rumah mewah, kemana-mana ada fasilitasnya, ya. Tetapi kita lihat kenapa kok dia sampai terlibat, ada kena narkoba, ada kena macam-macam kan. Padahal kan ya kita nggak perlu sebutkan namanya karena itu merupakan aib seseorang yang perlu kita tutup. Tapi kita lihat banyak orang yang kalau kita lihat dari dunianya itu kayaknya dia berkecukupan, tapi kok kenapa dia harus terlibat pada hal-hal yang kemudian nanti menyengsarakan dia sampai dia harus berhubungan dengan polisi dan sebagainya. Jadi masalahnya bukan pada keduniaannya itu, tapi pada letak hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa yang bikin engkau akan bahagia, yang bikin engkau akan menjadi tenang itu bukanlah semua komponen yang engkau usahakan berupa materi itu, tetapi adalah apabila engkau selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala itu hati dibuat tenang. Maka coba nanti kita bandingkan kehidupan kita ketika kita menjaga sholat 5 waktu dengan kehidupan kita ketika kita tidak menjaga sholat 5 waktu. Ya, jauh akan berbeda kehidupannya. Ketahanan hidup kita tuh jauh lebih kuat ketika kita dirundung dengan masalah-masalah yang begitu besar. Kenapa? Karena kita semua mengerti, kita semua mengetahui kita lagi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mampu berbuat apa saja dengan kehendaknya. Maka untuk itu saudaraku, tidak baik atau yang paling baik orang di dunia ini adalah orang yang selalu berusaha
mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan segala potensi yang dia punya. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT atau orang yang kemudian dia berusaha agar kehidupannya ini dari siang sampai malam, dari dia tidur sampai dia tidur kembali, dia berusaha untuk mencocokkannya dengan bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makannya, minumnya, tidurnya dia cocokkan bagaimana supaya itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mengerti dan dia mengetahui bahwa semua aktivitas yang dia lakukan ketika di dalamnya itu adalah sesuatu yang dia cocokkan atau dia berusaha meniru kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua aktivitas itu yang tadinya biasa akan berubah menjadi amal. Tapi kalau aktivitas kehidupan yang dia lakukan mulai dari makan sampai dan sebagainya dia semaunya dia sendiri, maka aktivitas itu tidak berubah menjadi amal. Apa jadinya kalau berubah jadi amal? Kalau aktivitas itu berubah jadi amal, manfaatnya dunia kita dapat berupa keberkahan, manfaat akhiratnya kita dapat juga. Yakni apa? Man ahya sunnati. Barang siapa orang yang cinta padaku, kata Nabi. Cinta kamu cinta tandanya apa? Setiap kali saya makan, saya selalu jaga supaya tangan yang ambil makanan itu jangan sampai tangan yang kiri. Sampai nanti saya jaga juga supaya nanti dia sampai masuk ke dalam mulut saya, jangan sampai tangan kiri. Kenapa kamu lakukan itu? Karena ini ada contoh dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga jaga kaki saya ketika saya sakit perut yang seharusnya saya harus cepat-cepat ke kamar mandi. Pokoknya saya nggak tahan sampai memerah wajah saya. Karena kebetulan di kamar mandi kami itu harus ngantri misalkan. Saya juga harus ngantri, tunggu. Wajah saya memerah, saya tunggu supaya menunggu orang dalam kamar mandi ini keluar. Tapi saya juga menjaga jangan sampai karena sakit perut saya yang tidak tahan ini, kaki yang nanti akan masuk pertama kali ke dalam WC adalah kaki kanan. Kenapa? Kalau kaki kanan itu masuk ke dalam WC, maka semua yang saya lakukan itu adalah tidak meniru daripada apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau punya makna apa yang saya lakukan itu tak punya nilai apa-apa di hadapan Allah SWT. Sehingga berkahnya tak saya dapat di dunia, dan bagaimana di akhirat saya juga tak mendapatkan cinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku, penting sekali kita untuk menjaga kehidupan ini. Kenapa? Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang akan pasti berakhir. Kita perlu menjaga diri kita dalam kehidupan ini. Banyak orang yang hidup di dunia ini, bukan saja kita yang pernah hidup di dunia ini, tapi begitu banyak orang yang hidup juga di dunia ini. Sebelum adanya kita, telah ada orang-orang lain yang menempati dunia ini. Dan nanti kita juga akan hilang dari dunia ini tanpa ada bekas. Orang tak lagi mengenal diri kita. Orang tak tahu lagi siapa diri kita. Orang tak pernah lagi mengenal wajah kita. Orang tak pernah lagi mendengar nama kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak lagi merupakan bagian daripada dunia ini. Kita nanti akan berlalu. Dan kehidupan yang berikutnya adalah orang lain. Kehidupan yang sebelumnya bukan diri kita. Kapan hidup kita? Sekaranglah hidupnya kita. Maka kehidupan yang ada ini manfaatkan sebaik-baiknya sebelum nanti kita menyesal karena pernah akan hidup di dunia ini. Kenapa menyesalnya? Karena selama kita hidup di dunia ini tidak kita lakukan untuk menambah amal ibadah kita di hadapan Allah SWT. Saudaraku, karena begitu juta-juta orang yang telah meninggal, bermiliar-miliar orang yang telah tidak ada di muka bumi ini, mereka dulu pernah menempati bumi ini. Mereka dulu pernah menjadi bagian daripada bumi ini. Tetapi mereka menyesal kenapa dulu kehidupannya tidak dia maksimalkan dengan baik. Itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na, kembalikanlah kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Kembalikan untuk apa dia? Na'mal salihah, kami mau amal soleh. Nah saudaraku, maka untuk itu selama kita masih diberikan kesempatan di kehidupan dunia ini, marilah sama-sama kita gunakan sebaik-baiknya kehidupan yang ini agar kita tak ada penyesalan yang panjang, penyesalan yang tanpa ada ujung. Karena kenapa? Karena kita melalaikan kehidupan di dunia ini.
Demikian dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu kemudahan untuk menjadi orang-orang yang difahamkan bagaimana menjalankan kehidupan ini sesuai dengan contoh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dimudahkan dalam amal. Mungkin orang lain bangun sholat subuh sulit karena memang bangun sholat subuh itu perkara yang sulit kalau kita tidak membiasakannya. Maka kita membiasakan diri tiap hari kita bangun sholat subuh. Padahal bisa jadi tadi malam kita juga tidurnya agak telat. Sehingga kita kemudian tidak kuat bangun sholat subuh. Tapi karena kita mengerti kalau orang tidak bangun sholat subuh, maka satu hari itu dalam perjalanannya, kehidupannya itu, dia ada dalam kejelekan kehidupan. Kenapa? Orang yang bangun tidak sholat subuh, telinganya dikencing oleh syaitan. Berkahnya daripada pagi tidak dia dapatin. Maka bagaimana dia menjalani aktivitas ini sampai besoknya kalau telinganya sudah menjadi tanda daripada keburukan, yakni dikencing oleh syaitan. Kemudian berkahnya hidup di pagi hari juga tak dia dapatkan. Maka bagaimana dia melakukan aktivitas di pagi hari itu kalau ada kejelekan dalam kehidupan itu. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena kita dimudahkan Allah untuk dibangunkan di pagi hari, menghadapkan diri kita sebagai tanda bahwa kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, kita adalah hamba yang penuh dengan kemaksiatan, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah terima dari semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu kekuatan untuk menjalankan aktivitas kehidupan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT juga berikan kita kekuatan di tengah-tengah pandemi corona yang begitu sangat menakutkan seluruh dunia ini. Kita diberikan kekuatan lahir dan kekuatan batin untuk terus berada dalam amal dan tidak terpengaruh oleh karena keadaan corona, tetapi kita terpengaruh semakin meningkatkan amal karena keadaan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang paling kuat, dia hanyalah yang paling kuat, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling hebat, dialah maha hebat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita bisa mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.